Perkenalkan, nama saya Vina Izata Muslimah. Kalian bisa panggil saya Bu Vina. Saya akan membersamai kalian selama 1 tahun di kelas 10 bagi kalian yang berada di jurusan Perhotelan dan Pariwisata dalam mata pelajaran IPA Terapan. Sebelum kita memasuki materi-materi yang berada dalam mata pelajaran IPA Terapan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui mengapa kita harus mempelajari IPA Terapan. Kita sudah mempelajari IPA sejak duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan kita bertemu lagi dengan pelajaran IPA di jenjang SMK kelas 10, tetapi memiliki perdalam ilmu yang lebih daripada ketika kita duduk di bangku SD dan SMP. Kenapa sih kita perlu menerapkan IPA? Karena memang IPA itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari. Ada banyak aplikasi IPA dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita bernafas, kita melakukan interaksi dengan pohon. Kita bertukar udara, pohon menerima karbon dioksida dari kita menerima oksigen dari pohon. Itu merupakan penerapan IPA yang sangat kita alami selama. Untuk materi pertama dalam mata pelajaran IPA Terapan, kita akan membahas tentang besaran dan satuan dalam pengukuran. Besaran dan satuan dalam pengukuran itu pernah kita pelajari kan ketika kita duduk di bangku SMP. Nah, sekarang kita pelajari lagi nih, karena besaran dan satuan dalam pengukuran dibutuhkan dalam bidang perhotelan dan pariwisata. Sebelumnya, kita review sedikit nih. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Besaran terdiri dari 2 jenis. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang bukan diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan oleh sistem metrik atau satuan internasional. Jadi, satuan dari besaran pokok ini adalah baku atau tetap, tidak akan berubah. Apa saja sih yang termasuk ke dalam besaran pokok? Besaran pokok memiliki 7 macam loh. Yang pertama ada panjang, ada masa, ada waktu, ada suhu, lalu ada kuat arus, lalu ada intensitas cahaya, dan yang terakhir adalah jumlah zat. Ada 2 tambahan untuk besaran pokok, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Apa saja satuan untuk besaran pokok? Yuk kita bahas. Untuk panjang, satuannya adalah meter. Untuk massa, satuannya adalah kilogram. Untuk waktu, satuannya adalah second. Untuk suhu, satuannya adalah Kelvin. Untuk kuat arus, satuannya adalah ampere. Untuk intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Dan satuan untuk jumlah zat adalah mol. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 2 besaran tambahan pada besaran pokok, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Bagaimana satuan untuk sudut datar dan sudut ruang? Untuk satuan sudut datar adalah radian. Untuk satuan dari sudut ruang adalah steradian. Selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokoknya. Dan satuan untuk besaran turunan berbeda dengan satuan besaran pokok, yaitu tidak tetap dan tidak termasuk ke dalam satuan internasional. Lalu, apa saja sih yang termasuk ke dalam besaran turunan? Pernah dengar kata luas? Atau volume? Atau hambatan listrik? Nah, kesemuanya itu termasuk ke dalam besaran turunan. Untuk contoh-contoh lain dari besaran turunan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya,
bagaimana kita mengetahui satuan untuk besaran turunan? Karena besaran turunan adalah turunan dari besaran pokoknya, maka satuannya pun adalah turunan dari satuan besaran pokok yang terkait. Misal, luas. Luas adalah besaran turunan dari besaran pokok panjang dan lebar. Panjang satuannya adalah meter. Lebar satuannya adalah meter. Masih ingat gak rumus luas? Panjang dikali lebar, maka meter dikali meter. Berapa hasilnya? Meter atau M pangkat. Contoh lainnya lagi adalah volume. Masih ingat rumus volume? Iya, bener tuh. Panjang kali lebar kali tinggi. Ketiganya adalah besaran pokok yang sama-sama memiliki satuan meter. Jadinya ketika meter dikali meter, hasilnya adalah meter kubik atau M pangkat 3. Contoh lainnya adalah kecepatan. Masih ingat gak rumus kecepatan? Kecepatan dilambangkan dengan huruf V kecil atau singkatan dari bahasa Inggrisnya tuh, velocity. Nah, rumusnya apa sih? Kecepatan memiliki rumus jarak dibagi waktu. Jarak memiliki lambang S kecil dan waktu memiliki lambang T kecil. Nah, apa sih satuan dari jarak? Satuan dari jarak adalah meter. Dan satuan dari waktu adalah second. Maka, satuan dari kecepatan adalah meter per second. Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan alat ukur. Tadi sudah dijelaskan bahwa definisi dari besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Karena dapat diukur, pastinya memiliki alat ukur. Apa saja sih alat ukur dari besaran pokok dan besaran turunan? Yuk kita langsung bahas. Alat ukur dari besaran pokok. Kita ingat dulu nih, apa saja sih besaran pokok? Panjang, lalu ada massa, lalu ada suhu dan sebagainya. Untuk panjang memiliki alat ukur meteran atau penggaris. Untuk massa diukur dengan neraca atau timbangan. Waktu diukur dengan stopwatch. Lalu suhu diukur pakai apa ya? Pakai termometer. Lalu kalau kuat arus pakai amperometer. Ada lagi nih, intensitas cahaya diukur pakai luxmeter. Kalau jumlah zat diukur pakai apa ya? Jumlah zat tidak memiliki alat ukur yang langsung, tapi dapat diukur secara tidak langsung dengan massa molar zat. Selanjutnya, alat ukur untuk besaran turunan. Besaran turunan memiliki alat ukur juga loh. Misal, untuk kecepatan memiliki alat ukur speedometer. Lalu, untuk hambatan listrik diukur dengan ohmmeter. Masih ada banyak lagi deh. Kalian inisiatif ya, cari dari sumber lain agar pengetahuan kalian semakin luas. Baik, selanjutnya adalah penerapan besaran pokok dan besaran turunan di bidang perhotelan dan pariwisata. 7 besaran pokok yang tadi sudah dijelaskan sangat aplikatif di dunia perhotelan dan pariwisata. Kalian dapat menggunakan waktu untuk menentukan jarak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Kalian bisa estimasi berapa lama ya perjalanan
sehingga kalian bisa menentukan di mana kalian bisa beristirahat, lalu kalian mengestimasi kapan sampai, sehingga perjalanan berpariwisata kalian lancar dan tanpa hambatan. Lalu dari besaran turunan ada yang namanya luas. Kalian bisa menghitung luas lokasi wisata yang menjadi tempat tujuan, sehingga bisa diperkirakan nih mau berkunjung ke sudut mana dari lokasi wisata yang kalian kunjungi. Jadi saling berkaitan nih. Selain bisa menentukan estimasi waktu, bisa menentukan luas wilayah wisatanya. Sangat aplikatif bukan? Sekian pelajaran untuk materi besaran dan satuan dalam pengukuran. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan tetap semangat. Kita bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.